Jadi sebenarnya My Idiot Brother ini kan film tahun 2014 ya, dan sukses banget. Terus ditayangkan di TV nasional tuh hampir setahun bisa berapa kali, aku lupa ya, bisa 15 kali. Dan akhirnya Pak Hamdani hubungin saya untuk minta sequel lanjutan. Nah itu prosesnya lama banget deh, berapa lama saya lupa. Sampai tahun 2000 berapa Pak? 2021 ya, kita ngobrol setuju untuk bikin sequel ini. Saya menempatkan diri saya di tempat di posisinya Angel ya. Jadi seperti kita tahu di film pertama, Angel itu adalah seorang adik yang kehilangan seorang kakak yang kebetulan memiliki keterbatasan mental, dan karena itu dia tidak memperlakukan kakaknya selayaknya seorang adik yang mencintai kakaknya, menyayangi kakaknya. Dan di akhir cerita pun Angel tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahan dia. Kesalahan-kesalahan sudah dilakukan ke kakaknya. Dia tidak sempat mengucapkan goodbye juga ke kakaknya. Dan di situ saya mulai berpikir apa yang Angel inginkan, desire paling hidupnya setelah ditinggal oleh kakaknya. Jadi di film kedua saya ingin memberikan kesempatan untuk Angel untuk mencari jati dirinya lagi, untuk redemption juga, untuk menebus dirinya dengan bantuan Nico juga, untuk mencoba untuk mewujudkan impiannya Andromeda. Iya, thank you, terima kasih, thank you juga sudah menonton dari film My Idiot Brother yang pertama dan sekarang sequels ya, Angel Kami Semua Punya Mimpi. Dan terima kasih juga karena saya diberikan kesempatan untuk bisa ikut berperan di dalam dua film ini. Sebenarnya ketika pertama kali saya mengiyakan ajakan Pak Hamdani di film My Idiot Brother itu satu sih, karena saya merasa bahwa film ini bukan hanya menjadi tontonan, tapi ada tuntunan yang bermakna, ada pesan inspiratif yang tidak menggurui, tapi bisa relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu sama persis seperti yang saya dapatkan di film ini. Ini pertama kali, karena ketika saya tahu kan saya cuma dapat skenario bagian peran saya aja, jadi saya nggak tahu cerita utuhnya seperti apa. Tapi ketika tadi saya menonton, itu benar-benar mengena dan relate banget, karena menurut saya semua orang itu tidak ada yang terakhir sempurna. Tapi dengan ketidaksempurnaan kita, bagaimana kita bisa sama-sama berjalan berdampingan dan saling memahami dan mengerti. Menurut saya itu yang paling penting, karena kita nggak akan pernah bisa mencoba membayangkan berjalan di sepatu mereka, karena nggak akan pernah bisa, hanya orang yang berjalan di sepatu mereka yang bisa merasakan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bersama-sama dengan dia mendengarkan gimana sih rasanya berjalan di sepatu kamu sendiri gitu. Jadi biarkan dia menceritakan mimpinya, harapannya, perasaannya, dan yang kita butuhkan hanya mendengarkan dan mencoba memahami, tetap berjalan bersama di tengah ketidaksempurnaan itu gitu. Jadi menurut saya itu sangat di-drawn very beautifully. Sungguh-sungguh setiap orang itu benar-benar punya mimpi, dan alangkah bahagianya hidup ini kalau bukan hanya punya mimpi, tapi kita dikelilingi dengan orang-orang yang juga mau bersama-sama memperjuangkan mimpi itu. Ya, saya jawab yang berurutan ya, dari nomor satu. Misalkan saya anggap nomor satu pertanyaannya adalah kenapa mau mengambil peran ini. Pertama jawabannya adalah karena saya pengen tahu saya bisa nggak sih acting di luar komedi gitu. Apakah komedi akan semelekat itu terus ke saya sampai akhir hayat saya gitu. Gitu. Kedua, kalau untuk mendalami karakter, kebetulan saya ketemu sama PH yang bagus banget, fast filmnya keren banget, sumpah deh. Keren, kacau. Itunya boleh dibuat. Kebetulan saya ketemu PH yang bagus banget, dan maksud saya PH ini tuh mengakomodir dan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kayak mereka nyari beberapa teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, diajak main sama saya 1-2 hari, 3 hari, ditanya cocok atau enggak, saya bilang boleh coba ganti lagi temennya. Akhirnya saya banyak main sama anak berkebutuhan khusus, dan itunya aja tuh dijalanin tuh sekitar 2 bulan. Itunya aja udah dijalin sekitar 2 bulan, dan selama 2 bulan itu kita sambil reading juga, sambil didampingi sama mentor sampai iya, si didampingi juga sama acting coach gitu. Terus kayak
segala sesuatunya dibikin nyaman, segala sesuatunya dibikin syuting sehat. Jadi menurut saya nggak ada alasan untuk saya nggak main bagus gitu. Jadi intinya aku cinta Fast Film. Oke, terima kasih. Apa? Kesulitannya ya? Kesulitannya adalah bahwa tantrumnya orang itu beda-beda. Dan yang dicocokin sama skrip ya dibikin tantrum saya kalau tertekan dan dilarang bermusik atau dipaksa untuk belajar kayak gitu. Tentunya saya senang banget sih dikasih kesempatan untuk bisa bermain sebagai Niko oleh Pak Hamdani dan juga Mas Ivan. Terima kasih banyak kesempatannya. Senang banget bisa menjadi Niko dan juga menjadi karakter yang menjadi relawan gitu. Karena relawan itu adalah pekerjaan yang mulia menurut saya. Karena dia bekerja dengan sukarela tanpa digaji dan juga segala macam gitu. Dan makna yang dapat adalah menurut saya dari film ini jalan yang tersulit pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa itu. Dan saya sangat senang terlibat di film ini. Terima kasih untuk Fast Film dan juga terima kasih kesempatannya. Saya hanya berapresiasi bahwa Fast Film pada saat pembuatan My Idiot Brother yang pertama, dia Pak Hamdani ini sudah menyampaikan visinya bahwa Don, gue mau buat film yang bisa membuat masyarakat menghargai orang lain apa adanya, karena kadang-kadang disabilitas itu mereka mempunyai kelebihan yang mungkin kita orang normal aja sama mereka lebih baik daripada kita. Dan itu yang jadi inti utama dari film ini, dimana film pertama dan film kedua ini ceritanya sangat-sangat seperti yang disampaikan tadi sama teman-teman, sangat-sangat menyentuh. Mungkin saya di luar kota nanti kalau jalan-jalan lagi bakalan dimarahin ibu-ibu karena disangka film bagus, katanya film sedih. Sampai di Makassar saya dimarahin, sumpah. Dimarahin, Pak. Waktu itu kita keliling, saya di Makassar, ini kata film bagus tapi film sedih, tapi emang cerita bagus. Dan insya Allah mudah-mudahan para masyarakat yang menonton film ini bisa mengambil hikmahnya dari film ini, bahwa film ini merupakan salah satu film edukasi buat masyarakat Indonesia, bahwa kita semua di dunia ini saling berhubungan dan setiap orang harus mempunyai harga sesuai dengan apa yang kita bisa menghargai orang lain itu tersebut. Nah, pesan terakhir buat saya bahwa kalau saya lihat dari judulnya, kalau yang pertama My Idiot Brother, kalau yang kedua My Idiot Brother-nya agak disingkirin, Angel, kita semua punya mimpi. Kami semua punya mimpi. Angel, kami semua punya mimpi. Jadi kayaknya bakalan ada Angel kedua, ketiga, keempat nih sebenarnya. Mudah-mudahan aja masyarakat film ini bisa sukses. Insya Allah nanti akan ada ketiga, keempatnya Pak ya. Amin. Terima kasih. Ada lagi yang bisa? Untuk chemistry, terima kasih pertanyaannya. Untuk chemistry sebenarnya nggak kesulitan sebenarnya, alhamdulillahnya. Teman-teman semuanya bisa diajak kerjasama dengan baik, dan juga bahkan ada juga teman-teman yang lebih pintar daripada saya sendiri gitu. Dan saya senang sekali untuk bekerja sama dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus di film ini. Dan justru itu maksud saya, apa namanya, karena kadang teman-teman yang berkebutuhan khusus itu bisa lebih pintar daripada saya bahkan gitu. Dan mungkin film ini juga bakal menunjukkan bahwa teman-teman berkebutuhan khusus itu bahwa mereka tuh bisa lebih pintar daripada kita gitu, dan harus dihargai lebih lanjut lagi gitu. Begitu. Oke. Sejujurnya ini film pertama saya, jadi saya memang tidak punya banyak pengalaman. Jadi ya saya dari awal I just have faith gitu. Saya percaya kalau memang orang-orang yang telah dikumpulkan adalah orang-orang yang terbaik untuk proyek ini gitu. Dan kenyataannya memang kita semua punya attitude dan teamwork yang sangat baik gitu di lapangan. Dan di situ kita bisa saling lempar-lemparan juga, bisa berdiskusi juga bagaimana caranya kita bisa menyampaikan esensi dari setiap karakter yang ada di film ini gitu. Dan kenyataannya memang saya sangat senang sekali karena ya hampir semua pemain bisa menyampaikan esensi dari karakternya masing-masing gitu. Jadi ya thank you guys.